tiga orang sahabat yang namanya tertera dalam Al-Quran. Yang saya maksud bukan namanya orang ini menjadi sebab turunnya Al-Quran ayat-ayat Al-Quran. Ayat itu berbunyi, wa ala salasatil ladina khulisu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla marja'a min Allahi illa ilaihi summa taba alaihim yatubu inna Allaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Terhadap tiga orang yang tertinggal, sehingga mereka merasakan bumi ini sangat sempit padahal bumi luas, dan hati mereka merasakan sempit dan tidak ada tempat lain kecuali kembalinya juga kepada Allah. Kemudian Allah menerima pertaubatan mereka agar mereka bertobat. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Lagi Maha Kasih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu sekalian orang-orang yang benar. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ayat ini turun karena ada tiga orang yang tertinggal tidak ikut perang. Tiga orang itu, yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi'ah, yang ketiga Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini sahabat yang sangat taat. Nah, suatu hari Rasulullah SAW menginstruksikan kepada umat Islam untuk berangkat perang, untuk mengikuti perang yang namanya perang Tabuk. Tabuk itu tempatnya di wilayah Suriah sekarang, antara Yordan dengan Suriah. Tempat itu nama gunungnya itu Tabuk. Kenapa Rasulullah SAW kok memberangkatkan tentara ke Tabuk dan beliau sendiri yang memimpin? Karena pada waktu itu tentara Romawi telah mempersiapkan diri untuk memerangi umat Islam. Daripada masuk ke Madinah, lebih baik berangkat menyerang mereka. Itulah prinsip Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, yang main-main, tentara yang dipersiapkan Rasulullah SAW itu jumlahnya 3.000 orang. Berarti dipersiapkan. Salah seorang yang diceritakan dirinya mengenai persiapan tahun ini yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu selalu mengikuti perangnya Rasulullah, kecuali perang Badar. Beliau memang tidak ikut. Semua ikut kecuali Badar. Dan untuk perang Tabuk ini, Ka'ab bin Malik betul-betul sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan 2 ekor kuda dan kalian. Sebab antara Madinah dengan Syam itu kan jauh sekali, dan perang zaman Rasulullah itu tidak pakai gaji, dia bondok-bondok sendiri. Nah,
Perang Tabuk ini terjadi pada musim panas yang luar biasa. Di sana itu kan musimnya itu cuma dua, musim panas dan panas sekali. Jadi ya seperti itulah di sana. Nah, ini pas panas sekali. Di saat suasana panas sekali, pada saat itu pula buah-buahan lagi matang, sehingga mereka itu senang sekali menikmati panen mereka. Dan di saat seperti itu Rasulullah memerintahkan untuk perang. Perang itu aslinya kan tidak disukai, ya. Siapa yang mengatakan orang itu tidak disukai? Allah sendiri. Kutiba alaikum qital wa yaghfirul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk berperang, dan perang itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai itu baik menurut Allah, dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu justru tidak baik di sisi Allah. Wallahu a'lamu bima ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu sekalian tidak mengetahui. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berangkatlah 3.000 orang. Ternyata ada sekitar 83 sampai kira-kira 90 orang atau 87 mundur, tidak ikut perang. Kemudian mereka berangkat. Perjalanan peperangan Tabuk itu memakan waktu 1 bulan sampai selesai. Dan perang ini adalah perang yang betul-betul sangat menyiksa. Sangat menyiksa itu begini. Panasnya luar biasa. Sampai pada saat itu umat Islam nyaris akan mati kehausan, sebab tidak ada air. Maka Abu Bakar datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tentara kita ini hampir mati kehausan karena tidak ada air. Mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, aku hujan yang lebat hanya di sekitar 3.000 orang itu saja, sehingga mereka tidak kehausan. Ternyata tentara Romawi takut menghadapi umat Islam. Akhirnya mereka mengajak damai. Damainya itu kan tentu saja ada syarat. Syaratnya adalah membayar jizyah. Jizyah itu hampir sama dengan upeti. Nah, maka mereka tiap tahun wajib memberikan upeti kepada umat Islam, negara Islam di Madinah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, nah ini salah satu sistem ekonomi Islam itu begini. Bagi penduduk yang beragama Islam yang mampu wajib membayar zakat. Orang-orang yang non-Muslim yang hidup di suatu negara Islam tidak wajib bayar zakat, tapi mereka wajib membayar jizyah. Jizyah dan zakat itu hampir saja nilainya sama. Jadi tidak gratisan. Tentu saja bagi yang mampu, seperti kita bayar zakat itu wajib. Tapi kalau pensiunan itu tidak ya. Saya
zakat bagi muslim, yang non muslim wajib membayar jizyah. Pulang dengan kemenangan. Nah, kebiasaan Rasulullah SAW setiap pulang dari bepergian jauh atau selesai berperang, beliau tidak langsung ke rumah, tapi beliau ke masjid. Ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, terus balik kanan. Nah, disitulah orang-orang sama berkumpul. Demikian juga setelah perang Tabuk ini selesai, Rasulullah setelah sholat balik kanan, maka kira-kira 87 orang yang tadi mengundurkan diri itu datang kepada Rasulullah SAW. Semuanya menyampaikan alasan kenapa bermacam-macam alasan. Semuanya diterima oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mendoakan kepada mereka ampunan. Kenapa? Karena itu kewajiban, berarti yang mundur itu tidak melaksanakan kewajiban tentang dosa. Allah memberikan ampunan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi. Tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebenarnya saya itu sudah mempersiapkan, tapi saya menunda sehingga tidak ikut perang dan saya menyesal sekali. Maka Ka'ab bin Malik disuruh berdiri di pojokan masjid oleh Rasulullah. Kami berdiri. Datang lagi Murarah bin Rabi'ah. Ya Rasulullah, jujur saya sengaja tidak mengikuti perang. Berdiri saja. Yang ketiga Hilal bin Umayyah. Sama alasannya, ketiga-tiganya memang sengaja tidak disuruh berdiri saja. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada 3 orang, pulanglah kamu berpisah. Jangan berkata-kata kepada siapapun juga. Dan kami semuanya melarang untuk berbicara dengan kamu sampai Allah memberikan keputusan. Jujur itu ternyata amat. 3 orang ini kan jujur saja, ngakui sengaja tidak ikut perang tanpa alasan. Empat bulan mereka tidak disapa oleh Rasulullah. Mereka bicara tidak ada yang menjawab, sehingga mereka itu berkesimpulan bumi ini menjadi sempit. Hati mereka pun menjadi sempit. Mau lari kemana? Lari kemana pun kembalinya kita kepada Allah. Sampai pada suatu hari Ka'ab bin Malik ini naik pagarnya keponakannya yang namanya Abu Qatadah. Hei Abu Qatadah, katakan kepada Rasulullah bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah cinta. Ngomong lagi sampai diulangi 3 kali, Abu Qatadah cuma mengatakan Allah wa Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus pergi Abu Qatadah. Coba bayangkan bagaimana sedihnya kita orang.
Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, suatu hari Ka'ab bin Malik menyelinap masuk ke masjid berhadapan dengan Rasulullah. Ka'ab bin Malik mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diam dan memalingkan kepala. Jadi dia berdiri, disimak oleh simpakan. Dan ini berlangsung selama 4 bulan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ketiga orang ini di rumah itu senantiasa sedih, menangis terus-menerus. Di saat kesedihan itu ada seorang raja mengirim surat melalui utusannya kepada Ka'ab bin Malik. Datanglah ke negeri kami akan membahagiakan engkau. Raja ini Nasrani dan mengajak Ka'ab bin Malik untuk menjadi Nasrani di negeri Syam. Surat ini baca marah, langsung masuk dapur bakar. Nah, para jamaah sekalian yang saya kalau saya itu tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bertiga tetap konsisten, tidak ada lunturnya soal cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sampailah pada hari ke-40. Di hari yang ke-40 ini Rasulullah mengutus sahabat untuk memberitahu kepada 3 orang ini supaya pisah ranjang dengan istri-istrinya sampai segitunya. Ka'ab bin Malik karena memang taatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau meminta kepada istrinya, pulang sajalah kamu ke orang tua. Saya menunggu keputusan Allah. Nanti akan kita selesaikan persoalan kita. Pulang istrinya. Kemudian yang kedua, Murarah bin Rabi'ah melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, Bilal ini sakit-sakitan, tidak punya anak, hidup sendirian. Karena tidak ada yang meladeni, maka datanglah istrinya kepada Rasulullah SAW, minta dispensasi, ya Rasulullah, Bilal itu begini. Bagaimana kalau saya tetap di sana meladeni, ngerambut, dia lagi sakit? Sebab semenjak peristiwa selesai perang Tabuk itu kesedihan Bilal betul-betul luar biasa. Maka Rasulullah memberi keringanan. Boleh kamu meladeni hilang, tapi sekali-kali kamu jangan berkumpul dengan dia. Harus disarankan ini lamanya 10 hari. Maka pada hari yang ke-50 datanglah firman Allah. Fa'ala salah satu lagi namun itu hatta dan dokter alaihimul ardu bima rofubat wa dokter alaihim amfusuhum wa dhannu alla marja'a min Allahi illa ilaih summa taqallahu alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Nah, terhadap 3 orang yang tertinggal tidak ikut dalam perang Tabuk, mereka merasa bumi ini sempit, padahal bumi luas, dan hati mereka terasa sempit, dan mereka sudah tidak
sehingga Allah menurunkan taubatnya kepada mereka agar mereka bertobat. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengampun. Diumumkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Wah, semuanya yang dan umumkannya itu naik. Itu kan tidak ada sound sistemnya. Naik menara, Allah telah menerima taubatnya 3 orang itu. Ka'ab mendengar langsung yaitu nangis sejadi-jadinya dan mengatakan, saya belum pernah bahagia dalam hidup saya kecuali hari ini. Demikian juga dengan 2 orang yang lain. Nah, para jamaah yang saya hormati, jadi ayat wa'ala salasatil ladzina khulifu tadi di dalamnya itu 3 orang itu yaitu Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi'ah, dan Hilal bin Umayyah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian ayat ini diteruskan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Ini pelajaran luar biasa. Jujur kok menyengsarakan, kan itu kan ya. Hampir-hampir terjadi di negeri kita ini. Orang yang jujur gak oleh konco, malah disingkirkan. Sing bajingan malah jadi konco. Ini adalah awal daripada sebuah kehancuran. Ya bisa. Makanya Rasulullah SAW itu tiap pidato jujur ini selalu dijujuri. Alaikum bisidqi, wajib kamu untuk senantiasa jujur. Karena sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu membimbing kamu kepada segala kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kejujuran itu akan membimbing kamu sampai ke surga. Apa itu? Sebenarnya wala yazalu rajulun yasduqu wa yataharra sidqan hatta yutaba indallahi siddiqan. Seseorang yang selalu jujur dan terus-menerus dalam kejujurannya, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai kelompok orang-orang siddiqun, orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Selanjutnya semua wanti-wanti, tinggalkan segala bentuk kecurangan. Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kecurangan itu membimbing kamu kepada segala kerusakan, kedurhakaan. Wa'inal fujur yahdi ilal nar, dan kedurhakaan, kecurangan itu akan membimbing kamu sampai ke neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiban hatta yutaba indallahi kadzaban. Seseorang yang selalu curang dan terus-menerus dalam kecurangannya, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzaban, kelompok pendusta. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, dalam Islam itu kok kabeh abot. Sebenarnya itu bukan nafsu, dan biasa saja. Rasulullah itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Penderitaan itu menurut kita, Rasulullah tidak menderita, beliau menerima semuanya dengan lapang dada. Kalau segala sesuatu itu diterima dengan lapang dada, itu apa derita? Kan bukan. Jadi mensikapi segala yang terjadi itu sebagai pemberian Allah, baik atau tidak
yang diajarkan Rasulullah itu apa? Kita disuruh bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah atas segala hal dan segala nikmat. Kalau untuk nikmat kita itu mudah bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak nikmat, bagaimana kita bersyukur? Ya kayak. Padahal yang mengajarkan alhamdulillahi ala kulli hal, atas segala hal. Karena Rasulullah bersyukur atas segala hal, maka yang kita katakan itu derita bagi Rasulullah itu bukan derita, itu diterima semuanya dengan lapang dada, bukan sebuah penderitaan. Nah, berarti penderitaan itu hanyalah sikap batin kita saja. Saya pernah pidato menghantarkan jenazah. Saya biasa mengawali dengan alhamdulillah. Maka ketika selesai saya pidato itu ada jamaah yang apa? Seperti protes. Ustaz, menghantarkan orang mati itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jawab saya sederhana. Apakah dengan kematian ini terus Allah tidak terpuji? Allah tetap terpuji. Itulah keadilan Allah yang kita tidak bisa menangkap itu sebagai keadilan. Kenapa? Keadilan kita adalah keadilan individual. Keadilan Allah adalah keadilan semesta yang kita tidak bisa untuk menelaah keadilan semesta. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, contoh keadilan semesta itu begini. Semua orang benci kepada kematian. Kemudian orang di dunia itu tidak ada yang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang. Apa yang terjadi? Malah jangan karuan. Ya, ada kematian, ada kehidupan, itu bilang kalau ada masalah. Dia berjuang antum ahsan. Allah menguji kamu, siapa di antara kalian yang tetap konsisten kepada kebaikan. Nah, itulah. Jadi peristiwa saya pidato mengantarkan jenazah dengan alhamdulillah, itulah intinya. Allah menciptakan semuanya ini yang berubah, menguji kita semua. Siapa di antara kita yang konsisten kepada kebaikan? Maka alhamdulillah terhadap sesuatu yang tidak enak itu kita perlu belajar. Sedangkan alhamdulillah terhadap sesuatu yang nikmat tidak usah belajar, itu otomatis. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada ayat tadi. 3 orang ini karena kejujurannya justru dihukum. Hukuman itu bukan menghukum jujurnya, jujurnya tetap terpuji. Hukuman itu adalah hukuman karena meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban apa? Meninggalkan kewajiban berperang. Itulah hukumannya. Karena dia jujur, maka jelas sekali dia melanggar. Dan disitulah Allah menurunkan hukuman. Nah, sementara yang 87 orang itu apa jujur semuanya? Jawabannya yang munafik juga banyak di situ. Yang muslim ya juga banyak. Tapi yang jelas mereka itu kebanyakan tidak jujur. Banyak alasan. Tapi namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim itu kan tidak mengadili hati orang. Nahnu
Saya menghukumi keadaan lahir, dan Allah yang menghukumi keadaan batin. Jadi Rasulullah sebagai hakim itu ya sebagai manusia, tidak menghakimi hati orang. Nah, maka 87 orang itu dimaafkan asal mereka tidak mengulangi perbuatan meninggalkan kewajiban. Tapi 3 orang ini karena jujurnya maka tampak kesalahannya, dan dari kesalahan itulah menerima. Sekarang pertanyaannya, jujur mendapatkan hukuman, curang tidak dihukum, pilihan kita itu pilihan yang mana? Kalau pilihan yang ditunjukkan Rasulullah jujur meskipun mendapatkan hukuman. Sebab ketidakjujuran itulah yang membuat guncangnya tatanan. Jadi masjid ini saja yang tidak jujur satu saja itu jadi persoalan. Pengurus mana sih kan sudah usaha. Anggota DPR katanya 750, sing tak jujur 600. Ya rusak. BPJS dikorupsi, Jiwasraya dikorupsi, Bank korupsi, wah bagaimana? Ya amanat semuanya. Bahkan amanat akan terjadi kehancuran, walaupun kita tidak berharap kehancuran supaya datang. Yang kita harapkan itu mudah-mudahan cepat bangkit itu saja. Saya sekali ingat videonya Gus Dur. Gus Dur itu yang presiden itu sama dialog dengan Tuhan. Ini ceritanya Gus Dur yang coba kemudian Presiden Amerika itu bertanya, ya Tuhan, kapan Amerika makmur? 20 tahun lagi. Presidennya nangis, kok 20 tahun. Prancis presidennya bertanya, ya Tuhan, kapan negeri kami itu makmur? Dijawab 25 tahun lagi. Presidennya nangis. Terus Presiden Indonesia tanya, ya Tuhan, kapan Indonesia itu makmur? Tuhan nangis. Ini kuyaknya. Dan sumbernya itu dari Gus Dur, bukan saya. Pada zaman saya coba cari kunjungan Gus Dur itu ada. Itu pembiasaan. Hadis yang panjang yang saya baca tadi mengajarkan kepada kita untuk pembiasaan. Orang itu kalau biasa berbuat baik, berbuat buruk itu kan susah. Ya, karena tidak biasa. Lah orang biasa buruk kok disuruh berbuat baik, ya susah. Kenapa? Tidak biasa. Maka hadis tadi itu memberi pelajaran kepada kita. Sama-sama biasanya, alangkah lebih baiknya kalau yang biasa itu adalah kebaikan. Karena dengan biasa dengan kebaikan kita akan sulit untuk berbuat. Saya nggak pernah minum alkohol. Kira-kira sekali minum 1 gelas ini mungkin batuk saya sendiri. Kenapa? Ya karena tidak biasa. Tapi bagi yang biasa, tidak minum alkohol sehari itu rasanya lebih cepat. Sakit semuanya. Kenapa? Ya karena biasa. Nah, saya pernah itu tertawa sendiri di jalan kaki murah. Kuli panggul itu berasa berkintal itu naik
ada jembatannya itu ya, yud itu enak sambil nyanyi. Bukan zaman terkadang saya itu terus duduk, Masya Allah, itulah biasa. Saking tahu menyanyi, jajal kita dikasih saking tahu nama 1 bulan. Persoalannya apa? Biasa dengan tidak biasa. Nah, Rasulullah indah sekali memberi pelajaran. Biasakan yang terbaik. Sehingga kita itu melakukan hal yang berabad. Menurut saya sehari tidak baca Quran ini tidak pernah. Kalau sampai tidak baca, di mana itu hidup saya itu seperti ada yang kurang gitu. Tidak enak. Maka teringat turun ngaji. Itu karena apa? Karena biasa saja. Nah, jadi sebenarnya berat itu tidak ada. Yang ada itu tidak biasa menjadi berat. Kalau sudah terbiasa, tidak ada sesuatu pun yang berat. Maka ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal lain, maka Rasulullah mengatakan hatta yuktaba indallahi siddiqan. Allah sudah mencatat dia sebagai kelompok orang lain, tidak tersentuh dengan keburukan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi apa ya? Itu kok belum ada sesuatu yang penting. Ayat Al-Quran, Allah menyebut ulul albab itu siapa? Ulul albab itu intelektual, orang yang betul-betul menggunakan akal pikirannya dengan yang sebenarnya itu ulul albab. Siapa ulul albab? Maka akhir surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi kebesaran Allah, tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir al-ulul albab. Siapakah mereka? Katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk pun berzikir, wa ala junubihim, berbaring pun dia tetap berzikir. Walau yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, senantiasa merenung tentang penciptaan langit dan bumi, sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan dengan sia-sia. Semuanya itu ada manfaatnya. Ma khalaqta hadza batila subhanaka wa benar. Maha suci Engkau, jauhkan kami dari api neraka. Jadi ulul albab di akhir surat Al-Imran itu senantiasa berpikir dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan sampai berbaring. Ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, merenung, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, sampai pada kesimpulan semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sebaliknya yang bukan ulul albab itu yang bagaimana? Saya ingin memberikan contoh kasus. Ada orang kaya, suami istri
punya anak, semua kehidupan jauh dari ajaran agama. Suatu hari si anak ini kena kasus satu-satu, ketularan temannya. Dan begitu kena satu-satu, apa yang terjadi? Si anak sudah tidak mikir masa depan, tidak mikir sekolahnya, tidak mikir apa-apa kecuali bagaimana dia bisa mengkonsumsi. Karena itu mahal, akhirnya harta orang tua itu habis. Si ibu karena sayangnya dituruti semuanya, begitu kena kasus dengan polisi, stroke langsung mati. Si bapak begitu keluar dari penjara tetap saja dimintai uang, akhirnya sampai mati. Anehnya tidak ada perusahaan dari si anak. Yang penting dapat mengkonsumsi. Jadi kita bayangkan ini hidup macam apa? Ya, ya. Philadelphia di Amerika itu ada kota, ada tempat khusus untuk orang-orang yang begitu. Di jalanannya itu ada orang itu yang posisinya itu luput atau sudah pernah begitu. Ada yang miris, hidup macam apa. Nah, maka akan kita berpikir dengan berpikir ketika berdiri, duduk, berbaring dalam keadaan apapun, zikir dan tafakkur, itulah ulul albab. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini kasus yang saya ceritakan itu semua. Itu adalah yang barusan, Masya Allah, saya kasih dari pegawai Tuhan. Kok kena judi ojol, online, judi online. Namanya kalian kan kami itu kan yang beda dengan saya. Ngutangnya di mana? Karena judi online, maka apa saja itu. HP-nya anak itu terakhir sampai kena sabu dan kenapa? Kalau sudah begini bagaimana? Kerjanya diberhentikan, anak sudah banyak, maka hidup orang lain. Kita kan tidak menginginkan hal itu. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ya kita perlu waspadai ya anak kita ya. Saya sendiri apa sudah jauh ya. Makanya anak saya 3, mantu saya 3, tiap minggu wajib 1 juz setor kepada saya. Enggak seneng itu. Quran ini supaya menjaga. Saya harap para jamaah juga begitu kepada anak-anaknya. Walaupun sudah punya suami, punya istri, satu hal itu masih jadi tanggung jawab kita, menghantarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Sebab apa? Alangkah sedihnya ketika kita dikuburkan, anak kita cuma rebutan warisan, gak tahu guna ngomong tua. Kan kita sendiri yang maka persiapkan mulai sekarang, jangan sampai anak kita tidak berdoa untuk kita nanti ketika kita jadi alam barzah. Kalau tidak dapat doa dari anak-anak kita, udah kabilan orang disuruh berdoa, lalu anaknya ngomong, saya itu marah kalau ada kasus seperti ini. Makanya saya kalau itu tahlilan, anaknya tak belum beli waktu tinggal masuk, saya itu masuk. Masa ngomong-ngomong berbaik kunjungan sendiri, mereka pantas memiliki.
Waktu sudah isya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, banyak pelajaran dari ayat 17 dan 18 surat At-Taubah. Dan semuanya berat. Ya, jujur berat. Tapi jujur menjadi ringan kalau sudah terbiasa. Itu saja intinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.